saya sangat kasih, saya banggakan generasi penerus dalam kehidupan, kepemimpinan, kepelayanan gereja. Shalom. Damai di hati. Petik shalom ini jangan sampai dimatikan, harus tetap kita nyatakan damai sejahtera, karena ketika Yesus bangkit dia menyatakan damai sejahtera bagimu. Sampai berulang kali juga Yesus menyatakan itu kepada para murid. Nah, karena itu kita murid-murid Yesus, sobat muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebelum kita masuk pelayanan firman, mari berdoa dalam persekutuan yang sangat hikmat, karena Tuhan hadir di sini. Dalam persekutuan ibadah pelayanan kategori pemuda wilayah Palu di Jemaat GPI DGM Semani Maesa Palu dihadiri juga oleh rekan-rekan kerja, pelayan-pelayan jemaat. Jemaat Maria hadir saat ini juga. Tuhan, kami percaya bahwa dalam hidup ini semuanya Tuhan yang mengaturnya. Karena pengaturan Tuhan itulah kami ada di sini. Kami beribadah bersama dan saat ini kami bersama mau membaca. Kami mau mendengar apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam hidup ini, khususnya bagi sobat muda yang ada saat ini. Karena itu berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita hati. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, sobat-sobat muda, dalam perjanjian baru. Silakan membukanya yang mau tab, saya tidak larang buka tabnya. Asal Alkitab ya dibuka, jangan yang lain. Ya. Buka Alkitab, yang mau Alkitab sebaiknya Alkitab di bawah. Ya. Dan yang bawa tab silakan buka tabnya. Dalam saya ulangi 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16. Saya akan baca ayat 13 hingga ayat 18 tanpa mengurangi makna ayat sebelum dan sesudahnya. Sudah ditemukan? Saya mau supaya kita semua sudah menemukan di Alkitabnya dan juga di Alkitab yang ada. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 16 ayat 13 hingga 18. Kalau sebentar saya akan silakan kita bersuara, rendahnya nyaring suaranya ya. Saya terlebih dahulu membaca, mari arahkan perhatian pikiran kita pada firman yang berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Semua saya silakan membaca di ayat 15. Mulai. Dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu semua. Terima kasih, kita sudah membaca dengan baik, dengan benar
saya berharap setiap kali membaca Alkitab haruslah membaca dengan intonasi yang baik, ya, dengan tanda baca yang baik. Yang berbahagia adalah semua kita yang selalu hidup, ya, kita mau mendengar firman-Nya dan kita mau memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Sobat-sobat muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang sangat baik, saya bangga saat ini ketika teman-teman, ya, sobat-sobat muda yang ada, pengurus yang ada di GPID Getsemani Maisa Palu punya luar biasa kreativitas dalam beribadah, supaya dalam ibadah kita itu tidak monoton, ya. Puji Tuhan, ya. Di sini potensi-potensi yang luar biasa harus dikembangkan dalam kehidupan berjemaat kita. Kalian inilah generasi yang akan melanjutkan untuk kepemimpinan ke depan nanti. Coba lihat MPH yang ada ini. Sekarang masih dapat lihat fresh, bukan seperti ikan fresh bukan, tapi fresh, ya. Tapi coba berapa tahun kemudian mulai pakai itu apa namanya? Pakai digi, nah, pakai tongkat. Nah, kalian itu akan melanjutkan. Nah, oleh karena itu saat ini saat yang tepat di masa transisi, ya, bukan transisi kepemimpinan, ya, bukan. Saya tidak bicara tentang transisi itu, tapi transisi masa yang kita sudah lewati, masa pandemi, dan kita akan masuk pada masa endemi. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, beliau sudah menyatakan bahwa kalau di ruang terbuka silakan buka masker, ya. Tapi kalau di ruangan seperti ini, ya, tetap kita protokol kesehatan, gunakan masker. Ya, saya kira kita ini adalah gereja dan pemerintah itu mitra kerja. Jadi kita harus mendukung apa yang diprogramkan, apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Luar biasa. Nah, saya melihat kehadiran kita saat ini, ada yang di balkon. Hello guys. Puji Tuhan. Yang di bawah, hello guys. Tuhan dimuliakan, ya. Nah, tema kita saat ini sangat menarik, ya. Sangat menarik tema yang diberikan kepada saya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya. Lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Saya percaya, ya. Di sini semua kerja. Yang bilang, oh pendeta, saya belum kerja, saya masih sekolah. Belajar itu adalah kata kerja atau kata benda? Kerja juga itu, dan pandang enteng itu. Yang mahasiswa belajar, kerja, belajar dengan tekun. Apalagi yang sudah tamat belajar, dia sudah kerja. Saya bangga, ada yang sudah buka usaha, bahkan ada yang sudah membuka lapangan kerja buat teman-teman yang ada. Puji Tuhan. Ya, yang belum mungkin, ya, melakukan hal seperti ini, ya, ke depan pasti segala sesuatu ada waktunya. Itu Al-Khatib pasal 3. Tahu Al-Khatib? Pengkhotbah pasal 3, nanti baca di rumah. Kalau saya baca itu saya uraikan panjang, tapi di situ jelas dia mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, seperti yang saya katakan tadi. Yang muda pasti ada saatnya nanti akan top, tua, ompong, peot. Nah, itu pasti itu. Biar bagaimanapun juga, ya, kalian masih poco-poco, ya. Nah, kesempatan kalian untuk lakukanlah, ya, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Kalau kata di sini yang dari tema ini, saya tidak perlu uraikan. Kalau bilang pekerjaan, ya, itu seperti saya katakan, ya, ini memang
pekerjaan kita itu ya harus kita kerjakan, harus kita lakukan, ya. Karena Rasul Paulus juga pernah berkata, orang yang tidak mau bekerja ini boleh makan. Pernah dengar itu? Orang yang tidak kerja jangan makan atau jangan dikasih makan. Gitu. Jadi tegas sekali firman Tuhan. Di sini dari perikop yang ada, Rasul Paulus dia mengingatkan kepada jemaat yang ada, ya, jemaat di Korintus, tapi juga tertuju for orang semua, sobat muda yang saat ini melaksanakan ibadah wilayah yang ada di Kota Palu, di jemaat kita di GPD Getsemani Masa Palu. Kita perhatikan di sini, tokoh-tokoh muda tampil. Nah, di ayat 10 itu Timotius, itu tokoh muda, ya. Itu anak rohani dari siapa? Paulus. Timotius. Nah, dikatakan usahakanlah supaya berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau tadi saya katakan pekerjaan-pekerjaan yang umum kan, belajar. Umumnya manusia itu harus belajar. Semua orang harus belajar. Kalau dia mau belajar, bodoh sendiri itu. Karena itu orang berhikmat, kalau kalian membaca kitab Amsal, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hanya orang bodoh yang menghina didikan itu. Karena itu, sobat-sobat muda yang saya kasih diberkati oleh Tuhan, amin. Sekarang saatnya kalian harus lakukan pekerjaan. Belajar yang masih siswa, yang masih mahasiswa. Bahkan yang sudah strata 1 pun dia tetap bisa apa? Melanjutkan ke strata 2, strata 3. Asal betul-betul pendidikannya, gelarnya itu sesuai. Ada dia kira katanya lagu Iwan Fals. Siapa yang penggemar Iwan Fals? Dia bilang begini, bahwa dia masuk di fakultas dodol, ya belajarnya selalu coping ho, ya. Kalau sekarang mungkin tidak coping ho tapi gamers. Dia kalau jadi gamers boleh lah, ya. Nah, sehingga ketika dia selesai, ya, dia memang seperti fakultas dodol, tidak ada kualitasnya, ya. Makanya sebagai hamba Tuhan saya mau supaya kalian itu teruslah, ya, berjuang, ya, dalam hidup ini, lakukan, ya, itu. Kalau di sini dikatakan lakukan apa yang dikatakan di ayat 14 di 1 Korintus pasal 16 ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih. Semua tahu itu kasih bukan? Love. Nah, itu. Pasti sini sudah pernah bilang itu. Apalagi dengan kekasih hati jantung hatinya. I love you. Nah, itu. Gitu? I love you. Nah, itu. Jadi yang dimaksudkan di bagian ini, kalau tadi saya berbicara ya tentang belajar itu secara pada umumnya, kalau kita lihat dari perikop ini memang di sini apa yang disampaikan dari perikop ini adalah melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, ini saya lihat tim pelayanannya sukses. Beri kemuliaan Tuhan, tepuk tangan. Orang dulu belum begini tahu. Nah, iya, ini sampai ketua pemuda dulu ya. Gitu. Jadi memang itu harus ada variatifnya, ya. Sehingga kita itu memang dalam tim yang solid. Bagaimana kalian bisa melakukan pekerjaan pelayanan dalam kasih? Nah, jangan dulu lihat HP yang di sana di
di balkon? Ya, saya lihat dari sini. Biar saya buka sampai kacamata, ya. Jadi lakukan itu pekerjaan pelayanan apa? Dalam kasih. Kasih bukan hanya dengan kasih filia, kasih store, ada yang disebut dengan kasih agape. Itulah yang harus kalian terapkan. Tapi memang juga dalam kehidupan kasih persahabatan itu harus juga diupayakan. Pertemanan, persahabatan bagai kepompong. Lanjutkan lagunya itu. Saya pastikan ini sobat muda tahu itu lagu. Jadi seperti itu dalam hidup ini. Juga bagaimana kasih kita terhadap orang tua. Ya, jangan sering tahu adat pak orang tua. Gara-gara papanya, mamanya cuma tamat SD, mungkin ya tamat SD dia sarjana, dia pandang enteng dia papa. Padahal dia bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan dikatakan hormatilah ayah dan ibumu karena ayah dan ibunya sama dengan kau sudah gelar. Tidak ada dikatakan di situ begitu. Yang ada di situ adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Itu. Jadi harus diingat itu. Ya, dan juga lakukan. Itu kan cuma diingat tapi dilakukan. Selanjutnya, kaitan dengan ini, minta maaf kalau saya agak panjang khotbah ini, tapi saya tetap rekam. Kalau ada mungkin bisa diberikan masukan-masukan, bisa ya. Dewasa ini ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang ada, itu berarti dalam kehidupan iman kalian itu harus tetap apa? Tegak, kokoh, kuat. Nah itu. Bagaimana supaya kalian bisa membentengi kehidupan kalian itu terhadap narkoba? Saya yakin yang ada di sini tidak terpengaruh dengan narkoba. Katakan tidak untuk seterusnya. Sekali tidak, narkoba itu tidak. Ya. Begitu juga miras. Pendeta, saya tidak apa minuman keras, yang alkohol itu, ya. Supaya dalam hidup ini, kalau dia kita bilang ya, untuk memberikan kesegaran dalam tubuh kalian, di tubuh ini ya, sedikit alkohol itu bisa untuk memberikan apa? Kesehatan. Tapi kalau sudah 2 jari, ya kan? 3 jari, nah itu ukurannya ukuran di mana? Di got. Nah, yang seperti, minta maaf ya, jangan nanti kira pendeta singgung orang sangernya, nah. Tapi ini hanya ilustrasi saja. Jadi ketika dan utuh berjalan, karena itu kata-kata banyak, jadi lancar sekali dia berkata-kata. Dia bilang karena ungkit mulai fly, dia bilang ungkit utuh ini terang bulan matahari, karena dua-dua mulai fly, dia bilang padahal itu sosial. Dia bilang terang bulan ini. Serta itu dia lewat lagi, tak isilah dia di got. Tak isi di got sampai dia bilang, "Kiapa ngana ini apa itu di got? Kiapa ngana di got?" Karena apa? Karena sudah dikuasai oleh apa? Alkohol. Nah, karena itu kalian sobat muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalian harus dikuasai oleh Alkitab, jangan oleh alkohol. Ya, kuasailah supaya hidup kita ini dituntun oleh Alkitab, bukan oleh alkohol, apalagi naksa, ya, narkoba. Karena BNN yang ada di Sulawesi Tengah terus berjuang bersama dengan
untuk memerantas itu. Jangan sampai ada nanti, ya Pak dia so ada di RP sana. Tangkap dia pendeta karena apa? Kasih pengembalaan terlambat sudah. Nah, itu lagunya siapa itu? Pandos. Jadi saya sebagai hamba Tuhan sebelum terjadi itu saya ingatkan supaya jangan sampai nanti dibawa ke tempat seperti itu, ya. Jadi lakukan dalam hidup ini supaya dalam kehidupan kalian menjadi orang yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, beriman kepadanya, segala pekerjaan pelayanan dalam apa? Kasih yang ada itu adalah kasih agape, kasih Tuhan, ya. Karena Tuhan itu tidak pernah menuntut balas, ya, jasa. Karena dalam situasi sekarang ini ada begitu banyak juga free sex yang terjadi, pergaulan bebas, ya, apalagi dengan sosial media, yaitu yang sobat muda pegang sekarang ini, ya, sudah menjelajah jari-jarinya ke dunia mana barangkali. Nah, siapa di sini yang suka sekali itu menonton apa itu? Pornografi, porno aksi, kurangi. Kecuali kalau sudah berkeluarga silakan. Kalau belum ya, itu masih SMA, ya, karena dia sudah menonton itu dia mau coba-coba ya. Ternyata dia rasakan. Mulai jalan apa? Itu. Cuma ada jalan sombong. Padahal belum apa? Mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau sudah dapat pekerjaan yang layak, kayak kami sebagai pendiri jemaat ya pasti akan memberikan pelayanan supaya bisa diberkati dalam peneguhan pemberkatan nikah. Tapi kalau seperti itu kan kasihan toh. Nah karena itu pula maka supaya menghindari diri, menjauhkan dari itu free sex, ya, pergaulan bebas itu, supaya hidup kita ini dikuasai oleh Alkitab, bukan alkohol. Kalau alkohol itu membawa pada pergaulan yang bebas, free sex itu. Selanjutnya, dalam kehidupan ini hendaklah hidup kalian ini di masa muda ini hiduplah dalam persekutuan dengan persekutuan sebagai kaulan muda, pemuda-pemudi gereja Kristen yang ada, kita yang ada ini. Seperti ini. Ya kalau kita data barangkali kalau hadir semua pemuda, kaulan muda yang ada di Kota Palu yang khususnya di PD ya. Ini barangkali tidak bisa menampung ini ruangan ini. Betul Pak Ketua? Ya. Nah, karena beliau juga ketua pemuda ya. Itu. Tapi karena perkembangan sekarang sudah berbeda ya. Jadi hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu, jerih lelahmu tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Dalam kehidupan ini mari kita terus hidup yang tentu berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah pekerjaan kita, segala pekerjaan kita dalam kasih. Ketika kita melakukan semuanya dalam kasih, maka segala harapan kita ke depan, cita-cita sobat-sobat muda yang ada akan boleh tercapai karena Tuhan pasti menolong. Amin. Hiduplah dalam keputusan sebagai orang muda, supaya hidup dalam keputusan mengantarkan kita supaya ketika kalian nanti masuk pada jenjang pernikahan nanti satu saat, dan juga akan berbicara tentang itu. Ya. Nah ini ada yang sudah menikah, ini kita pengurus pemuda, toh, betul-betul mapan, ya, bukan seperti selebritis baru berapa hari atau berapa tahun, sudah
diskusi. Itu sudah harus direncanakan dengan baik, dengan matang. Karena sekali nikah tetap nikah, hanya maut yang dapat memisahkan. Oke, sampai di sini sobat muda yang saya kasih Tuhan. Kalau saya bicara tidak akan habis-habis, ya. Tapi sampai jumpa dalam perjumpaan kita ke depan. Sekali lagi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam